Ada yang berkata, semua anak Yesus. Meskipun kamu tidak percaya Yesus, semua adalah anak Yesus. Nggak bisa. Firman Tuhan ngomong barang siapa yang percaya diberi kuasa menjadi anak-anak Bapa. Tidak semua orang anak Yesus, tapi cuma yang percaya Yesus itu diberi kuasa menjadi anak Bapa. Tapi itu hamba-hamba Tuhan sampaikan di luar. Atas nama toleransi ini, hari ini kita akan sangat diberkati, kita akan dikuatkan, kita akan dimerdekakan karena satu hal, kita adalah orang-orang yang disayang oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Yuk sekali lagi ngomong Bapak Ibu Saudara dengan sungguh-sungguh, saya sangat disayang sama Tuhan Yesus. 1, 2, 3, saya sangat disayang Tuhan Yesus. Izinkan saya untuk share screen, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, melanjutkan apa yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, ya, dalam tema iman mengalahkan dunia. Iman mengalahkan dunia. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan bagian yang pertama, iman mengalahkan dunia, itu ada beberapa poin, ya. Yang poin yang pertama, part yang pertama saya menyampaikan bahwa Yesus telah mengalahkan dunia. Itu sebuah kebenaran yang pasti, Yesus telah datang dan Yesus telah mengalahkan dunia. Dia menang di atas kayu salib, dia telah mengalahkan dunia. Memang dunia yang kita hidupi adalah dunia yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan penganiayaan, tetapi dia berkata, kuatkanlah hatimu, sebab Yesus telah mengalahkan dunia. Dan kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka percayalah segala tantangan, segala keburukan, segala yang berasal dari dunia ini tidak akan berkuasa atas kita. Kenapa? Karena Yesus telah mengalahkan dunia. Nah mungkin saudara berpikir bahwa, wah kalau Yesus sih mengalahkan dunia, dia wajarlah, dia Tuhan, dia tanpa dosa, dia dia hebat, dia dahsyat, dia maha kuasa. Kalau Yesus mengalahkan dunia ya wajar gitu ya. Tetapi hari ini saya ingin di poin yang kedua, di part yang kedua ini, iman mengalahkan dunia, saya ingin kita belajar bahwa ternyata bukan cuma Yesus yang bisa mengalahkan dunia. Yang kedua adalah setiap orang, ya toh. Alkitab berkata semua orang yang percaya Yesus adalah Kristus, lahir dari Bapa dan apa? Mengalahkan dunia. Wah ini keren Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan itu sungguh-sungguh memerdekakan kita semua anak-anaknya Bapa. Firman Tuhan berkata, Yesus mengalahkan dunia. Yes, benar 100%. Tapi tidak cuma sampai di situ. Semua orang ya, kalau kita masih orang ya kan, semua orang yang percaya Yesus. Nah, kita orang yang percaya Yesus adalah Kristus, dikatakan apa? Lahir dari Bapa dan mengalahkan dunia. Ya, ini harusnya kita kuat, kita paham akan ayat ini, kita mengerti ayat ini. 1 Yohanes 5 ayatnya yang pertama dikatakan begini. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus apa? Lahir dari Bapa. Jadi siapakah orang yang lahir dari Bapa? Yaitu setiap orang yang percaya Yesus adalah Kristus. Saya percaya saudara yang join doa pagi ini adalah orang-orang yang percaya Yesus. Amin. Yesus yang adalah Kristus. Bapak Gembala sering menyampaikan Kristus itu adalah Yesus yang sudah tanda kutip, sudah disembelih. Yesus yang sudah dikorbankan. Jadi yang sudah bangkit, menang atas maut. Nah kita percaya Yesus adalah Tuhan yang mati dan bangkit telah menang atas maut. Karena kita percaya Yesus adalah Kristus, maka kita adalah orang-orang yang apa? Yang lahir dari Bapa. Nah ayat itu dilanjutkan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat bahwa sebab semua yang lahir dari Bapa dikatakan apa? Mengalahkan dunia. Amin. Kita yang percaya Yesus sanggup punya kuasa, punya kemampuan untuk mengalahkan dunia dengan segala tantangannya, dengan segala masalahnya, dengan segala penderitaannya. Kita percaya Yesus, kita punya kuasa untuk mengalahkan dunia. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang lahir dari Bapa. Hal yang perlu kita pahami adalah begini. Keyakinan kita akan identitas kita di dalam Kristus itu mengalahkan dunia. Sekali lagi, keyakinan kita atau iman kita
akan identitas kita yang baru di dalam Yesus Kristus, sanggup menolong kita untuk mengalahkan segala tantangan pergumulan yang kita hadapi. Itu sebabnya kita mesti paham bahwa kita adalah orang anak-anak yang lahir dari Bapa. Katakan amin. Apapun kelemahan kita, apapun kekurangan kita, apapun keterbatasan kita, sudah berapa banyak rambut kita yang putih, mungkin keriput kulit kita punya kelemahan, atau mungkin kita dalam keadaan yang sakit dan lain sebagainya. Ingat baik bahwa saudara dan saya lahir dari Bapa, kita pasti bisa mengalahkan segala yang berasal dari dunia ini. Sejak semula, Tuhan, kenapa dikatakan kita lahir dari Bapa? Kenapa kita berasal dari Bapa? Karena sejak semula Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan saudara dan saya, menciptakan kita, ini beda dengan dunia Bapak Ibu Saudara. Beda dengan ciptaan makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan yang lainnya. Pada waktu Tuhan menciptakan apa? Tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, Tuhan berfirman apa? Hendaklah tanah. Jadi Tuhan berkata kepada tanah. Pada waktu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Pada waktu Tuhan hendak menciptakan hewan, ternak, binatang, dan lain sebagainya, Tuhan berkata kepada siapa? Kepada bumi. Berfirmanlah Bapa, hendaklah bumi. Dia berkata kepada bumi supaya bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang dari seperti binatang, hewan, dan lain sebagainya. Tapi manusia beda. Saudara dan saya beda. Kita bukan berasal dari tanah, bukan berasal dari bumi, tapi kita berasal dari apa? Kejadian 1 ayat 26 ngomong gini, berfirmanlah Bapa, baiklah kita. Tuhan berfirman bukan kepada bumi, bukan kepada tanah, tapi berkata kepada dirinya sendiri. Baiklah kita menjadikan apa? Manusia. Itu sebabnya kita mesti yakin, saudara dan saya lahir dari Bapa. Karena Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Dan menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Itu sebabnya sejak awal penciptaan, Tuhan ingin kita memahami bahwa kita adalah manusia yang lahir dari Bapa. Mungkin saudara berkata, tapi kan manusia jatuh dalam dosa, Pastor. Dosa telah kita kehilangan kemuliaan Bapa karena dosa. Kita sudah kehilangan kuasa, kita sudah kehilangan rupa Bapa, gambar dan rupa Bapa akibat manusia jatuh dalam dosa. Kabar baik yang saya mau sampaikan pada hari ini adalah begini Bapak Ibu Saudara. Memang si jahat mengacaukan segala sesuatunya. Memang dosa mengacaukan segala sesuatunya. Tapi saya ingin supaya kita memahami, saya ingin kita mengerti bahwa begini. Karya salib Tuhan Yesus Kristus itu memulihkan kembali identitas kita bahwa kita adalah orang-orang yang lahir dari Bapa. Katakan amin. Itu sebabnya Ibrani 10 ayat 10 ngomong, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kita sudah disucikan, kita sudah dikuduskan. Yang awalnya kita berdosa karena persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali menjadi orang kudus. Katakan amin. Jadi jangan lihat gambar diri kita yang berdosa lagi. Jangan lihat gambar diri kita yang lemah lagi. Jangan lihat gambar diri kita yang penuh dengan segala kekurangan. Tapi lihatlah oleh karya salib Tuhan Yesus Kristus, kita telah menjadi orang kudus. Sekali untuk selama-lamanya. Karena persembahan tubuh Tuhan Yesus. Katakan amin. Firman Tuhan tidak cuma sampai di situ loh Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 ngomong begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari apa? Cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bukan cuma hidupmu dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, bukan cuma tubuh kita, jasmani kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, tetapi Petrus atau firman Tuhan juga berkata,
bahwa kita telah ditebus dari cara hidup. Katakan cara hidup. Bedakan hidup dan cara hidup. Cara hidup kita yang sia-sia, cara hidup kita yang berdosa, cara hidup kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan, karena segala kelemahan kita, itu sudah ditebus dengan darah anak domba. Katakan amin. Katakan cara hidupku sudah ditebus. 1, 2, 3. Cara hidup kita sudah ditebus Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya sekali lagi, jangan lihat diri kita orang berdosa. Jangan lihat diri kita orang yang lemah. Jangan lihat diri kita adalah orang yang penuh dengan kekurangan. Tapi lihatlah diri kita adalah orang-orang yang lahir dari Bapa oleh karena salib Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan dong yang meriah. Itulah anugerah, itulah kebaikan, itulah kemurahan yang Bapa kerjakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau kita punya mindset ini, maka kita akan memahami bahwa apapun yang sedang terjadi di dunia ini, apapun keadaan yang sedang terjadi di dunia ini, dalam tubuh ini, dalam hidup ini, kita punya sebuah iman, kita punya sebuah keyakinan, kita sanggup melakukan segala perkara karena kita berasal dari Bapa. Karena kita bukan dari dunia ini, kita berasal dari Dia. Dia hebat, Dia berkuasa. Maka oleh kuasanya, oleh kehebatannya pun kita menjadi punya kuasa, menikmati segala kedahsyatan dan kehebatan. Jadi jangan mau kalah dengan sakit penyakit. Jangan mau kalah dengan penderitaan. Jangan mau kalah dengan segala pergumulan hidup. Menanglah. Karena kita berasal dari Bapa. Amin. Itu identitas kita, berasal dari Bapa. Amin. Karena Kristus, saya lahir dari Bapa. Pasti mengalahkan dunia. Katakan amin. Saudara bisa perkatakan ini. Karena Kristus, saya lahir dari Bapa, pasti mengalahkan dunia. Dengan segala tantangannya, dengan segala pergumulannya, dengan segala masalahnya, pasti mengalahkan dunia. Kita telah menjadi orang kudus, kita telah menjadi orang benar, kita telah memiliki kuasa, diberi kesehatan, diberi kesembuhan, dan anugerah berkat yang berlimpah-limpah. Hidupku diberkati, 1, 2, 3. Hidupku diberkati, hidupku diberkati, hidupku diberkati dalam nama Yesus. Yuk, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan buat kita semua. Lahir dari Bapa, hidup dan berkuasa. Ayat yang kita baca tadi dalam Kejadian dikatakan, berfirmanlah Bapa, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya, jadi ada tujuan. Tuhan menjadikan kita menurut gambar dan rupanya. Kita dijadikan sebagai pribadi yang lahir dari Bapa. Ternyata ada tujuannya. Dikatakan tujuannya apa? Supaya mereka berkuasa atas apa? Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak. Perhatikan ini. Atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Panggilan Tuhan menjadikan kita gambar dan rupa Bapa, lahir dari Bapa, adalah membawa kita memahami, percaya bahwa kita itu punya kuasa atas segala yang ada di bumi ini. Atas seluruh bumi, kata firman Tuhan. Bukan cuma ikan-ikan laut untuk dimakan, bukan cuma burung-burung di udara atau ternak untuk kita konsumsi, untuk kita gunakan, untuk teknologi, bukan. Tapi atas seluruh bumi, atas segala yang ada di bumi, kita diberikan apa? Kuasa, otoritas atas seluruh bumi ini. Ingat Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita sadar bahwa kita punya kuasa atas seluruh bumi, maka kita paham segala sakit penyakit tidak boleh berkuasa atas kita. Dari mana sih datangnya sakit penyakit? Kuman, bakteri, virus, datangnya dari tanah Bapak Ibu Saudara. Datangnya dari tanah. Jadi sakit penyakit yang datangnya dari tanah itu masuk ke dalam tubuh kita, itu menjadikan kita sakit. Tapi firman Tuhan berkata, kita lahir dari Bapa, diberikan kehidupan, diberikan kuasa untuk apa? Menguasai sakit penyakit itu. Kita punya otoritas, punya kuasa untuk mengalahkan sakit penyakit dengan perkataan firman yang ada di dalam mulut kita. Katakan amin.
Jadi jangan biarkan sakit penyakit. Oh iya memang saya sudah umur, wajarlah kalau saya kena sakit. Oh memang dulu saya tidak jaga kesehatan, wajarlah saya kena sakit. Oh iya memang dulu saya melakukan ini dan itu, saya jatuh dalam kehidupan yang buruk. Saya wajarlah kalau sakit. Saya mau berkata kepada saudara, kepada kita semua, jangan kompromi. Sakit penyakit bukan datang daripada Tuhan. Sakit penyakit itu kalau memang terjadi dalam kehidupan kita, itu saatnya kita praktek bahwa kita punya kuasa untuk mengalahkan segala sakit penyakit yang menimpa tubuh kita. Demikian juga kesusahan, demikian juga penderitaan. 2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa cari uang sulit itu konsep orang dunia. Kita bukan cari uang sulit. Kenapa? Karena segala kesusahan, segala kesulitan dalam untuk makan, mencari untuk hidup, itu kan kutuk. Kutuk Yesus waktu Bapa mengutuk, bukan mengutuk manusia. Yang dikutuk apa? Tanah. Tanah dikutuk membuat manusia susah untuk mencari nafkah. Manusia menderita, hidup dalam kesusahan. Tapi kabar baik buat kita hari ini adalah begini. Yesus sudah mengalahkan segala kutuk. Kita diberi kuasa untuk apa? Berkuasa atas seluruh bumi. Akibatnya apa? Itu sebabnya kita bisa percaya. Kita bisa punya iman bahwa penderitaan dan kesusahan itu tidak boleh lama-lama dalam kehidupan kita. Kita tolak segala penderitaan, kita tolak segala kesusahan, kita tolak segala yang buruk. Kenapa? Karena kita percaya kita berasal dari Bapa. Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Sekali lagi, Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia sudah menanggung segala kutuk, dia sudah menanggung segala penderitaan. Supaya kita hidup dan berkuasa. Menikmati segala yang baik yang Bapa sediakan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ya, itu sebabnya saya ingin kita memahami bahwa kita tahu kalau kita lahir dari Bapa, hidup kita penuh kuasa. Kita mesti menyadari bahwa yang pertama, doa kita berkuasa. Katakan amin. Perkataan kita itu berkuasa. Hidup kita, saudara dan saya, siapapun saudara, siapapun kita penuh dengan kuasa. Jadi kita tidak perlu mengandalkan manusia. Kita tidak perlu mengandalkan orang lain. Kita tidak perlu mengandalkan orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena di dalam diri kita lahir dari Bapa. Ada kuasa Tuhan. Itu menyertai kita, katakan amin. Ya. Maksud saya menyampaikan ini adalah supaya saudara ketika mengalami hal-hal yang buruk, mengalami situasi yang tidak menyenangkan, jangan panik untuk nyari siapa, nyari hamba Tuhan. Jangan panik untuk nyari untuk didoakan. Jangan panik untuk nyari pertolongan kepada siapa orang-orang di sekitar kepada saudara. Tapi datang kepada Tuhan, perkatakan firman Tuhan, pakai kuasa yang ada di dalam diri kita. Aku sehat, aku sembuh, aku diberkati, aku menang. Karena aku lahir dari Bapa, punya kuasa. Katakan amin. Inilah kebenaran yang mesti kita pahami. Mesti kuat dalam kehidupan kita. Kita tidak mengandalkan manusia, tapi kita mengandalkan Tuhan. Dan kuasanya yang menyertai dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu kami melayani seseorang yang baru lahir baru. Dia orang Bali, Bapak Ibu Saudara ya. Dia bekerja sebagai ART di Surabaya. Dan keluarga besarnya tinggal di Bali. Dan beberapa bulan yang lalu akhirnya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, awalnya tidak ada yang tahu hingga pada akhirnya ketahuan, seluruh keluarga besarnya mengetahui lah ini sudah pindah agama gitu ya. Si anak ini sudah pindah agama, seluruh keluarga besarnya menghakimi dia. Saudara-saudaranya, iparnya, orang tuanya, wah mulai menghakimi dia. Kenapa gini-gini, kenapa kamu gini-gini dan sebagainya. Dan ya dia dalam keadaan terdesak, tapi dia berkata bahwa, "Kak, saya merasa damai sejahtera. Saya di dalam Yesus, saya damai sejahtera, saya sukacita." Hingga satu ketika tiba-tiba mamanya itu sakit. Mamanya sakit. Seluruh keluarga besarnya sudah berusaha menolong. Dibawa ke dokter nggak sembuh, dibawa ke dukun nggak sembuh, dibawa ke orang pintar nggak sembuh. Tidak ada yang sembuh. Kemudian si anak yang baru percaya Yesus ini,
dibilang ini gara-gara kamu gitu ya. Gara-gara kamu mau pindah agama, jadi akibatnya Tuhan tanda kutip mengutuk kita dan mama sakit tidak bisa sembuh. Wah, dia mulai dihakimi. Tapi si anak yang sederhana ini, seorang ibu ya, seorang yang sangat sederhana ini, dia berkata bahwa Tuhan, buktikan bahwa Engkau Tuhan. Dia di Surabaya, keluarga besarnya semua ada di Denpasar di Bali. Via telepon, dia telepon kepada orang mamanya yang sakit dan disaksikan oleh seluruh keluarganya. Dalam nama Yesus, mama sembuh. Dalam nama Yesus, mama sehat. Dalam nama Yesus, mama pulih, sembuh, sehat. Karena Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Hanya hitungan 1 minggu Bapak Ibu Saudara. Mamanya itu sakitnya itu sakit borok, luka-luka gitu ya. Dan tidak bisa sembuh, sudah berbulan-bulan gak bisa sembuh. Hanya dalam 1 minggu ketika didoakan, yang doa ya si anak tadi ini, si ART ini tadi. Waktu dalam 1 minggu ketika dia didoakan, tiba-tiba luka-lukanya mulai kering, mulai pulih, mulai sembuh. Dan sejak saat itu seluruh keluarga besarnya itu ngomong kalau mereka lagi ngalami masalah, seluruh keluarga besarnya itu ngomong sama si anak ini bilang, kamu berdoalah sama Tuhanmu. Siapa tahu Tuhan bisa menolong kita menghadapi segala masalah. Akhirnya keluarga besarnya yang awalnya tidak percaya Yesus, kemudian berharap kepada Tuhan anak ini. Karena kenapa? Karena dia melihat ada kuasa dari diri orang yang lahir dari Bapa. Katakan amin. Seorang pembantu rumah tangga yang pendidikannya tidak tinggi, yang hidupnya sederhana sekali. Tapi karena dia sadar dia lahir dari Bapa, dia punya kuasa, dia punya otoritas. Dia sanggup mempraktekkan kuasa Tuhan. Sehingga dia dan keluarganya percaya berharap kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa berharap kepada Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Katakan amin. Ini kita mesti pahami Bapak Ibu Saudara. Kita lahir dari Bapa, kita punya kuasa, kita punya otoritas. Amin. Baik, yang kedua Bapak Ibu Saudara. Orang yang lahir dari Bapa, kita lahir dari Bapa, itu berarti bahwa kita hidup di dalam kebenaran firman. Yohanes 8 ayat 47 berkata demikian. Barang siapa berasal dari Bapa, ia mendengarkan firman Bapa. Apakah firman itu? Firman Bapa itu bukan berarti semua khotbah loh Bapak Ibu Saudara, kita mesti paham itu. Firman Bapa dalam Yohanes ngomong, firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman itu adalah Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang berasal dari Bapa, ia mendengarkan Yesus Kristus, Injil Yesus Kristus. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena apa? Karena kamu tidak berasal dari Bapa. Saudara bisa memahami ini? Dikatakan bahwa gini, kalau orang yang berasal dari Bapa, dia suka mendengarkan firman Bapa, dia suka mendengarkan tentang Yesus. Sekali lagi, tidak semua khotbah itu menyampaikan firman Bapa. Tidak semua khotbah itu memberitakan Injil, memberitakan Yesus Kristus. Karena kita berasal dari Bapa, maka kita suka mendengarkan Injil Yesus Kristus. Jadi orang yang suka mendengarkan Injil Yesus Kristus, dia adalah orang yang berasal dari Bapa. Tapi orang yang tidak suka mendengarkan Injil Yesus Kristus, penuh kasih karunia dan kebenaran, jelas Yohanes berkata, tidak berasal dari Bapa. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, kita lahir dari Bapa, makanya hidup kita itu apa? Di dalam kebenaran firman. Di dalam Yesus. Di dalam kasih karunia dan kebenaran. Ya. Karena kita suka mendengarkan firman, suka mendengarkan kebenaran, mendengarkan tentang Yesus Kristus, firman Yesus Kristus, maka begini, maka hidup kita adalah hidup di dalam kebenaran firman. Apakah yang dimaksud dengan hidup dalam kebenaran firman? Hidup yang apa? Penuh dengan integritas, yang tidak tidak gampang digoyahkan oleh segala yang berasal dari dunia ini. Kenapa? Karena ada firman yang teguh, firman yang benar di dalam diri kita.
Kita menjadi orang yang tegas, orang yang berintegritas, orang yang berani. Kenapa? Karena kita punya firman. Kita punya kebenaran Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Matius ngomong. Matius 5 ayatnya yang ke-37 berkata begini. Jika ya, hendaklah kamu katakan apa? Ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara bisa memahami ini? Kita berani memperkatakan kebenaran. Iya ya, enggak. Kalau yang masih suka pelin-pelan gitu ya. Kalau yang masih suka abu-abu gitu ya. Yang masih enggak jelas. Masih suka campur aduk dan lain sebagainya. Alkitab berkata, itu berasal dari si jahat. Dan kita bukan orang seperti itu. Kenapa? Karena kita berasal dari Bapa. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itulah yang kita sebut dengan integritas. Kita berani memberitakan firman. Meskipun dunia menawarkan yang lain. Kita berani memberitakan kebenaran. Meskipun kadang-kadang gitu ya, ditawarkan hal yang lebih baik. Itu integritas Bapak Ibu Saudara. Ada satu peristiwa setelah kematian Yesus. Ada satu peristiwa setelah kematian Yesus yang menarik sekali untuk kita lihat. Atau waktu Yesus bangkit, tiba-tiba mereka kan panik. Wah, kenapa ini kok tiba-tiba Yesus sudah nggak ada di kubur gitu ya. Kemudian para tua-tua yang sudah tahu itu apa yang mereka lakukan? Mereka datang kepada serdadu-serdadu yang menjaga kubur Yesus, ngomong begini. Dan sesudah berunding dengan tua-tua itu, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Saudara lihat, untuk menutupi yang namanya kebenaran, iblis menggunakan uang. Dunia seringkali menawarkan uang, menawarkan sejumlah besar uang untuk memanipulasi kebenaran. Saudara, hari-hari ini kalau saudara lihat di YouTube, ada banyak perbincangan-perbincangan yang, dan saya merasa sedih juga ada begitu banyak hamba Tuhan yang saya pikir dia memberitakan anak-anak terang, memberitakan terang Kristus, tapi dia kalah dalam perdebatan-perdebatan atas nama toleransi. Dia tidak menyampaikan kebenaran. Ada yang berkata, semua anak Yesus, meskipun kamu tidak percaya Yesus, semua adalah anak Yesus. Enggak bisa. Firman Tuhan ngomong, barang siapa yang percaya diberi kuasa menjadi anak-anak Bapa. Tidak semua orang anak Yesus, tapi cuma yang percaya Yesus itu diberi kuasa menjadi anak Bapa. Tapi itu hamba-hamba Tuhan sampaikan di luar atas nama toleransi. Ini kebenaran. Saudara bisa lihat di YouTube banyak. Yang saya mau sampaikan adalah begini. Kita hidup dalam kebenaran, tegas di dalam kebenaran. Jangan karena orang bayar. Saya pernah Bapak Ibu Saudara ditawari oleh seseorang, Pak Dev, saya bayar ini ya, saya kasih ini ya. Tapi Pak Dev berhenti untuk mengkhotbahkan kasih karunia secara radikal. Wah, saya keluar dari gereja saya yang lama Bapak Ibu Saudara. Bukan karena saya ada masalah dengan mereka, enggak. Cuma karena saya disuruh berhenti untuk memberitakan Injil secara radikal. Untuk berhenti mengkhotbahkan saya disuruh untuk terus mengkhotbahkan hukum Taurat. Saya tidak damai sejahtera. Saya tinggalkan itu semua fasilitas yang diberikan. Di posisi jabatan yang sudah sangat besar yang diberikan. Tapi saya mau tahu, karena saya tahu bahwa hidup saya ini bukan karena dari uang, tapi hidup saya ini adalah karena Tuhan memberkati kehidupan saya. Dan sampai hari ini saya melihat, tidak pernah Alkitab berkata, tidak pernah orang benar ditinggalkan, tidak pernah orang benar meminta-minta roti. Ada banyak orang kehilangan integritas, ada banyak hamba Tuhan kehilangan integritas. Karena ada donatur yang kayak di gereja tidak berani gitu ya, menegur jika dia berbuat kesalahan. Karena ada orang yang berkuasa, dia diam saja gitu ya. Tidak berani mengarahkan. Ini kenyataan Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa kita yang lahir dari Bapa. Kita berani berkata ya di atas ya, enggak di atas enggak. Karena kenapa? Karena hidup kita bukan dari manusia, tapi hidup kita dari kasih karunia anugerah kemurahan Tuhan
di dalam kehidupan kita. Dia jaga kita, dia pelihara kita, maka dia sanggup menolong kita di dalam semua aspek kehidupan kita. Katakan amin. Saudara percaya bahwa hidup saudara adalah anugerah Tuhan? Itu sebabnya kita mau berkata, saya punya integritas. Karena hidup kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Bulan Juli 2023, ada satu gereja mau tutup. Gembalanya datang konseling sama saya. Dia bilang, gimana caranya melanjutkan pelayanan ini? Jemaat sudah habis, duit sudah nggak ada. Gitu ya. Sudah nggak punya duit. Mau bayar ruko dan lain sebagainya, operasi udah nggak mampu. Itu Juli 2023. Bulan Agustus harus perpanjang kontrak kalau memang mau dilanjutkan pelayanan. Saya ngomong sama dia begini, saya mau bantu kamu, tapi dengan 2 syarat saya ngomong gitu. Yang pertama adalah begini, izinkan saya setiap bulan khotbah, saya akan beritakan Injil kasih karunia Kristus kepada jemaat. Yang kedua, tiap minggu kita harus menerima tubuh darah Tuhan Yesus Kristus. Saya ngomong gitu. Karena bagi saya tubuh darah Yesus itu bukan cuma sekedar sakramen ibadah, bukan. Tapi inilah kehidupan. Ini benar-benar makanan. Dan kita lihat gimana Tuhan bekerja. Singkat cerita, Tuhan bekerja luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena dananya terbatas, akibatnya rukonya itu pindah di tempat yang tertutup. Dan dia usahanya, dan jadi di lantai 1 itu dia buka usaha kuliner, di lantai 2 itu dipakai untuk gereja. Di tempat yang tertutup. Rasanya tidak mungkin usaha kulinernya berkembang. Karena di ruko tempat yang baru itu, semua usaha kuliner akhirnya tutup Bapak Ibu Saudara. Karena tidak berkembang, karena tertutup pohon, jalan orang tidak banyak yang lewat situ gitu ya. Dia cuma bilang, ya oke lah, kita berjalan saja dengan Tuhan, kita percaya sama Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Begitu ruko yang baru dibuka, begitu ruko yang baru ini dibuka di tempat yang tertutup, kulinernya gitu ya. Wah, hari pertama rame, hari kedua rame, 1 minggu rame, 1 bulan rame, sekarang udah 5 bulan kalau nggak salah. Rame terus. Dan kemudian saya tanya, gimana untuk biaya-biaya pelayanan dan lain sebagainya? Dia bilang, wah puji Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Awalnya nggak mungkin masuk akal bahwa ini akan bisa rame. Tapi karena dia memilih untuk percaya kepada Tuhan yang berjanji, sanggup memelihara, sanggup menolong dia. Maka apa yang terjadi? Tuhan berkati benar-benar. Sampai dia itu ngomong gini, kok minggu kan biasanya minggu buka. Kalau di Surabaya itu hari Minggu itu pasti urusan kuliner itu rame Bapak Ibu Saudara. Tapi dia tutup hari Minggu. Saya bilang, kok kamu tutup hari Minggu? Kan rame biasanya pelanggan kalau hari Minggu. Enggak. Aku sudah terlalu banyak diberkati. Senin sampai Sabtu aku diberkati berlimpah-limpah. Jadi Minggu ini semua karyawan, semua orang fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Dan benar Bapak Ibu Saudara, benar. Dia betul-betul menikmati yang namanya dikejar-kejar berkat. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Dia berfirman, pasti digenapi. Uang yang terbatas, ada kuasa Tuhan yang lebih dahsyat, yang sanggup menolong memberkati kita. Katakan amin. Tuhan selalu punya jalan untuk memberkati kita. Yang ketiga, yang terakhir. 1 Yohanes 4 ayat 5 dikatakan begini. Mereka berasal dari dunia, sebab mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Bapa. Barang siapa mendengarkan Bapa, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Bapa, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Yang berasal dari dunia apa? Suka berbicara tentang dunia. Tapi yang berasal dari Bapa suka apa? Berbicara tentang Bapa. Karena di sini mendengarkan kami, mendengarkan Yohanes yang banyak berbicara tentang kasih Bapa. Jadi orang dunia itu suka apa? Berbicara tentang hal-hal yang dari duniawi ini. Suka ngomong kalau ketemu gitu ya, gimana kolesterol gitu ya. Kan banyak orang seperti itu. Gimana kesehatan? Bicara hal-hal yang dari dunia. Gimana kondisi politik? Gimana kondisi ekonomi? Gitu ya. Bicara hal-hal yang dari dunia. Gampang ngomongin orang, gibahin, dan lain sebagainya. Ingat, kita bukan berasal dari dunia. Pembicaraan kita bukan tentang hal-hal itu. Tapi pembicaraan kita adalah begini. Kamu disayang oleh Bapa.
Kamu hidup dalam anugerah. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Itu pembicaraan kita. Yesus menguduskan kamu sekali untuk selama-lamanya. Itu pembicaraan kita. Jadi kita kumpul dengan orang-orang yang suka berbicara tentang Tuhan. Amin. Karena kenapa? Karena kita lahir dari Bapa dan hidup kita tidak sama dengan dunia ini. Itu sebabnya Roma 12 ngomong, kita tidak serupa dengan dunia ini. Kenapa? Waktu kita menjadi serupa dengan dunia ini, kita menjadikan diri kita apa? Musuhnya Bapa. Tapi saya mau berkata kepada saudara, 2 Timotius 3:17, ini ayat terakhir. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Bapa diperlengkapi untuk setiap apa? Perbuatan baik. Kata diperlengkapi di sana dalam bahasa Yunaninya exartizo, equip fully, yang artinya apa? Difasilitasi apa? Sepenuhnya. Mungkin dunia berkata bahwa aneh kamu, terlalu rohani kamu, gitu ya. Kamu ini terlalu lebay, jadi anak Tuhan, santai aja, biasa aja. Kita bukan berasal dari dunia ini. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Mungkin orang akan berkata, nggak bisa berteman sama kamu, nggak bisa bergaul sama kamu, nggak cocok aku sama kamu. Ingat, hidup kita bukan berasal dari orang-orang di sekitar kita. Berkat kita bukan, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, tetapi sumber segala berkat itu, sumber segala fasilitas untuk kita hidup di bawah matahari ini, itu datangnya dari Bapa. Karena Dia mengasihi kita. Karena kita adalah milik kepunyaannya. Dan kita lahir dari Bapa. Katakan amin. Sebabnya kita mau belajar untuk senantiasa bertumbuh, percaya bahwa kita lahir Bapa dan kita mengalahkan dunia. Saya berasal dari Bapa, difasilitasi sepenuhnya untuk apa? Perbuatan baik. Jadi jangan takut. Kita menginjil, kita melayani orang, kita menguatkan orang, membagikan tubuh darah Yesus. Kita menguatkan, mengkonseling orang. Ketahuilah bahwa Bapa memfasilitasi sepenuhnya. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kesimpulan. Biarlah hari ini kita memahami bahwa kita lahir dari Bapa. Iman kita mengalahkan dunia. Karena kita percaya kepada Yesus yang adalah Kristus. Kita punya kuasa. Kita punya integritas, kita difasilitasi sepenuhnya untuk apa? Untuk menikmati semua yang Bapa sediakan, mengalahkan segala sistem yang berasal dari dunia ini. Jadi apapun keadaan saudara, apapun kondisi saudara hari-hari ini, ingatlah bahwa kita lahir dari Bapa, kita ditetapkan untuk mengalahkan dunia. Kita lahir dari Bapa, kita diberi kuasa, diberi integritas, diberi fasilitas. Supaya melalui kehidupan kita, banyak orang dibawa dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib dan diselamatkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih.